Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu terlindung dari COVID-19 ya. Amin. Amin. Oke. Sobat goib, untuk vlog kali ini, sore ini, biasa nih, saya sempatnya sore-sore bikin vlog ya. Saya akan memberikan tips cara supaya sobat goib semuanya tidak takut dan kaget kalau ketemu penampakan bangsa jin dan setan. Jangan takut, tapi harus berani maco. Ayo sobat goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Oke sobat goib, kenapa saya membuat vlog ini ya? Karena saya merasa ya, ini info penting buat kalian semua. Oke. Karena tidak semua manusia diciptakan Allah untuk berani ataupun tenang menghadapi penampakan-penampakan dari bangsa jin atau setan yang seram sobat gue. Ada juga mereka yang diberi penyakit phasmophobia. Pinter kan saya sobat gue? Tapi rahasia, saya habis ngetek Google. Oke sobat gue, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Oke sobat goib, nah sekarang saya akan memberikan 13 tips atau cara supaya kita tidak takut kalau ketemu setan. Nah sobat goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Oke, poin yang pertama, yang paling utama sobat goib, yang pertama ya, biasakan kita selalu ingat kuasa Allah atau kuasa Tuhan sobat goib. Dan juga sebisa mungkin kita rajin ibadah sobat goib. Jangan tarsok-tarsok kalau mau waktunya sholat, waktunya ibadah ke gereja maupun agama yang lain ya. Jangan tarsok-tarsok. Nanti takutnya nih kalau kita ketemu setan atau jin, kita mau ngusir gitu malah antar aja gue godain dulu nih, Emang enak. Oke, sebelum saya lanjutkan ke poin kedua nih ya, saya jelaskan dulu sedikit ya. Setan atau jin itu ya, jin terbagi dua golongan ya, jin yang golongan putih atau golongan muslim kalau di agama muslim ya, yang kedua golongan ifrit. Nah yang suka mengganggu nih golongan ifrit gitu ya. Nah ini yang suka jair gitu. Nah makanya sebisa mungkin kita selalu ingat sama yang kuasa ya, ingat sama yang menciptakan kita, jangan ingat sama pacar doang. Oke sobat gue, poin yang kedua nih ya, dengar. Biasakan di hati kita ya, tanamkan keyakinan ya, atau kalimat seperti ini sobat gue ya. Jin atau setan itu posisinya derajatnya di bawah manusia. Kenapa? Karena jin atau setan hanya dikasih Tuhan atau Allah pikiran hanya 30% ya. Tidak seperti manusia. Manusia dikasih pikiran sama Allah atau Tuhan 100%. Dan kemampuannya perkemampuan kalau bangsa jin atau setan gitu diciptakan Tuhan ya. Kalau diciptakan untuk jaga badan ya jaga badan aja, untuk ASEAN aja, untuk kirim santet karena santet aja gitu ya. Nah kalau manusia kemampuannya dan otaknya dikasih 100% sama Allah, mau apa aja bisa kalau serius mau belajar sobat gue gitu. Makanya biasakan kita tahu, yakin, dan sepersekian detik kita ingat, oh jin atau setan tuh di bawah kita kok derajatnya. Nah itu yang bisa membuat kita berani, maco, nggak takut. Oke sobat goib, yang ketiga nih, poin ketiga ya, biasakan kita tenang menghadapi sesuatu atau bertemu dengan makhluk jin. Makanya jangan suka ke nonton film horor yang langsung di pikiran kita tuh dimasukin. Nggak seserem itu sobat goib ya. Kalau di film horor itu kan yang dreng, ngagetin itu kan musik ya, terus suasananya dibikin gitu, padahal nggak gitu-gitu amat sobat gue. Jin tuh juga ada yang lucu. Setan tuh juga ada yang lucu gitu kan, ada yang matanya begini, kupingnya panjang. Jadi yang serem itu hanya di film horor. Kalau aslinya jin itu enggak seserem yang dipikirkan atau yang digambarkan di film gitu loh. Gitu sobat gue, tenang, yang penting tenang. Oke sobat goib, yang keempat nih ya, dengar. Oke, yang keempat ini, biasakan sesering mungkin para sobat goib semua nih bercermin atau mengaca diri. Lihat di kaca gitu kan. Kenapa?
Siapa tahu wajah sobat gue lebih serem daripada setan sama jin. Ya kan? Belum tentu jin itu lebih serem dari kita. Siapa tahu kita yang lebih serem daripada jin gitu. Jangan kepedean. Oke sobat gue, tips yang kelima nih ya. Biasakan sobat gue berada di tempat yang gelap. Ayo, kenapa coba? Ayo, jangan ngeres. Nih, pikir nih. Karena supaya kalau tengah malam token listrik habis, sobat gue tetap tenang karena AC mati nggak kepanasan. Oke sobat gue, sekarang tips yang keenam nih. Ini serius nih, beneran serius, serius. Bukan serius band. Oke, biasakan tanamkan di pikiran kita ya. Jin itu atau setan tidak bisa mencelakai kita kecuali mereka disuruh atau disetir sama dukun santet atau orang yang bisa komunikasi dengan bangsa mereka. Itu sobat gue. Pikir, ini harus ditanamkan di otak kita ya. Jin itu tidak bisa cekek kita, gigit kita ya. Tidak bisa membuat kita, dorong kita, bikin nabrak, enggak. Yang banyak kejadian itu orang ditakutin di atas nih langsung lari kabur ke bawah, kesandung di tangga, jatuh kepentok. Nah itu. Atau tiba-tiba naik motor ada yang bonceng di belakang ngebut nggak karuan nabrak pohon itu. Atau di mobil kita lagi berkendara tiba-tiba di belakang ada pocong nabrak. Nah itu. Jadi sebenarnya jin atau setan itu tidak bisa menyentuh dan mencelakai kita tanpa disuruh dukun santet atau orang bisa komunikasi dengan jin. Itu sobat gue. Oke sobat gue, sekarang tips yang ketujuh nih ya. Dengar ya. Biasakan kita sopan santun kalau masuk ke daerah yang kelihatannya serem dan wingit sobat gue. Jangan selonong boy, jangan wah ini asik nih alam nih, wah nggak ada tuh setan, nggak ada tuh jin, cuy ngeludah terus pipis di sembarangan. Salah ya, ibaratnya kalau rumah kita dimasukin sama orang tiba-tiba begitu, nggak assalamualaikum, nggak kulo nuwun, nggak permisi, kalau nggak disiram atau disambit mau kagak kan? Mikir. Oke sobat gue, sekarang tips yang ke-8 nih, pakai logika ya. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Contoh nih, contoh kita datang ke rumah kosong lah atau gimana ya. Terus kita, wah ini begini nih, wah pintunya udah rusak brek, udah rusak ini lah. Apaan sih kotor begini? Mau nyanyi saya kita itu jangan. Jangan. Emang enak pulang-pulang nggak bisa kencing? Nggak enak. Oke sobat gue, sekarang tips yang ke-9 nih ya. Biasakan kita selalu ingat kuasa Tuhan atau kuasa Allah. Nah, bagi yang sobat gue yang muslim, selalu ingat zikiran Allah Akbar, subhanallah. Biasain itu aja deh di setiap hela napas kita. Nah, untuk agama yang lain ya terserah, monggo menurut tuntunan agamanya seperti apa gitu. Yang penting intinya kita ingat kuasa Tuhan sama ingat pertolongan Tuhan. Sip. Oke sobat gue, nah tips yang ke-10 nih ya. Jangan kita menyepelekan kehidupan alam jin. Karena jin itu ada, berhidup berdampingan dengan manusia, tapi beda alam ya. Sampai trompet sangkakala atau kiamat itu ditiup sama Allah. Itu kalau di muslim ya. Tapi di agama lain pasti juga ada tuntunan seperti itu gitu ya. Jangan menyepelekan kehidupan mereka. Mereka diciptakan Tuhan sama kok dengan kita. Kalau di muslim mereka diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah padaku, kata Allah seperti itu gitu. Jadi mereka tetap ada sampai kiamat, dunia kiamat tuh ada mereka gitu. Jadi jangan menyepelekan, nggak ada jin, apaan sih kuno, kampungan, nggak ada. Kalau udah kena rasain. Oke sobat gue, sekarang tips yang ke-11 nih, serius. Saya marah. Sobat gue semua, kalau ketemu setan ya, terutama yang matanya merah nih, saya mohon jangan tatap matanya sobat gue. Kenapa coba? Kenapa? Karena takut jatuh cinta.
Oke Sobat Goib, sekarang tips yang ke-12 nih ya. Untuk para Sobat Goib dan semua subscriber saya yang melihat tayangan ini ya, bila kalian diciptakan Allah bisa komunikasi dengan bangsa jin atau goib dari lahir, dari kecil seperti saya ya, jangan menolak silaturahmi dari bangsa mereka. Adapun kalau kita tidak mau menanggapi permintaan silaturahmi dari mereka, utarakan dengan santun, jangan diusir. Terutama nih ya, untuk mungkin sebangsa pocong ya, itu kalau sering menghampiri kita, itu berarti dia minta tolong dibukain talinya, bukain aja, kasihan biar mereka sempurna. Kalau ada yang pengen bercerita, ya sebisa mungkin. Umpama kecelakaan pengen minta sampaikan ke keluarganya siapa yang membuat celaka atau siapa yang membunuh atau apa, sebisa mungkin. Tapi kalau tidak berkenan membantu ya jangan sengaja datang ke tempat-tempat wingit atau kuburan, untuk khusus kalian yang bisa komunikasi dengan bangsa jin. Karena mereka yang sudah meninggal itu rata-rata juga minta tolong sampaikan ini, saya masih punya utang ke masih saya membunuh saya ini segala macam, itu seperti itu. Yang penting kita sampaikan permintaan kita untuk tidak berkomunikasi dengan mereka dengan santun. Itu khusus untuk yang bisa komunikasi dengan bangsa jin atau alam jin. Oke? Sip. Oke Sobat Goib, sekarang tips yang ke-13 nih, tips yang terakhir ya. Untuk bagi Sobat Goib semua yang beragama muslim, nggak ada salahnya kita setel murotal ya, ayat-ayat lantunan, ayat-ayat suci di rumah kita. Berkalalah pagi atau sore hari. Sore hari itu bagus tuh, habis ajan asar. Yang ibu-ibu nih, daripada ngerumpi tetangga, mendingan setel murotal ibu-ibu. Sholat. Setel murotal denger ya. Berkala pagi nih sebelum masak sambil masak gitu, daripada setel lagu-lagu nggak jelas gitu kan, mendingan murotal bagi yang muslim atau asar ya. Untuk Sobat Goib semua yang beragama lain, silahkan menurut tuntunan agamanya masing-masing. Oke Sobat Goib. Oke Sobat Goib, itu tadi 13 tips dari saya bagaimana menangani atau mengatasi rasa takut, kaget ya bila bertemu penampakan bangsa jin atau setan, Sobat Goib. Oke, silahkan Sobat Goib semua praktekan ya. Dan saya berterima kasih pada semua Sobat Goib yang seluruh di Indonesia, alam dunia, alam goib, semesta semuanya yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa subscribe, klik like dan komen ya. Sertakan di share juga. Tolong kasih ide saya tempat mana yang sekiranya membahayakan ya, yang diduga ada bangsa goib yang bisa mencelakakan manusia. Tolong di komen atau beritahu ke Instagram saya, DM atau WA pribadi saya. Nanti insya Allah saya akan bedah itu mitos atau fakta Sobat Goib. Oke Sobat Goib, sampai di sini saja vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan Sobat Goib.